Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1387, sekarang giliranmu. Tamat sudah. Kali ini berakhir sudah. Johanna Yu tahu bahwa Stephen Hao sama sekali bukan lawan Thomas Kin, dan sekarang hanya ada satu hal dalam pikirannya, kabur. Kalau ia tetap di sini, dia tidak akan punya jalan lagi. Uang dan rumahnya akan diambil kembali oleh mereka. Sudah sekian lama ia berhati-hati, saat ini ia tidak ingin menyia-nyiakan semua yang telah ia lakukan. Meskipun ia dapatkan dengan cara menipu, tapi Johanna Yu tidak dapat membayangkan bagaimana hidupnya tanpa uang. Dia awalnya berpikir untuk memeras setiap tetes darah dari Kang Santang, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia pada akhirnya malah membuat Kang Santang terpojok, dan mencari orang yang hebat, bahkan Stephen Hao pun tidak sanggup melawan. Sekarang dia harus pergi dari sini, secepat mungkin. Memikirkan hal ini, Johanna Yu langsung berdiri. Rumah dan uang itu sudah menjadi miliknya. Dia tidak akan pernah mengembalikannya. Bahkan jika Stephen Hao mengaku dan berjanji akan mengembalikannya, dia tidak akan pernah melakukannya. Pokoknya, bukan dia yang berjanji untuk mengembalikannya, dia juga tidak akan mengakuinya. Johanna Yu tidak akan dimanfaatkan seperti Stephen Hao. Selama uang sudah masuk ke sakunya, tidak ada yang bisa mengambilnya. Thomas Kin melihat sejenak, ternyata Johanna Yu telah kabur. Jangan harap, di tanganku Thomas Kin, kamu masih ingin, mimpi. Dengan satu tangan, Thomas Kin menembakkan jarum perak tepat di pergelangan kaki Johanna Yu. Seketika Johanna Yu jatuh ke tanah, seluruh kaki mati rasa dan tidak bisa bergerak sama sekali. Apa yang ingin kamu lakukan? Johanna Yu menopang dengan kedua tangan, dan terus bergerak mundur, dengan air mata berlinang. Apa yang ingin aku lakukan? Nona besar, kamu tampaknya telah melakukan kesalahan. Kamu telah menipu orang, memalak uang, menjual rumah, dan sekarang kamu masih ingin menguras Kang Santang, membiarkan dia bekerja keras untukmu, dan mempertaruhkan hidupnya demi uang. Kamu bertanya kepadaku apa yang ingin aku lakukan. Kamu memeras orang begitu, tidakkah hati nuranimu sakit? Jika kamu tidak punya niat jahat, mengapa kamu lari? Thomas Kin berkata sambil mencibir. Johanna Yu dengan tatapan dingin mengertakkan gigi, tapi apa yang dikatakan Thomas Kin benar adanya. Jangan kemari, kamu mau apa? Aku akan teriak. Johanna Yu tersentak dengan wajah pucat. Saat ini Stephen Hao tidak bisa membantunya sama sekali, bahkan ia sendiri tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Permintaanku tidak banyak. Kembalikan uangnya, kembalikan rumahnya, keluarkan videonya. Jika tidak, aku akan memaksamu untuk mengeluarkannya. Thomas Kin berkata dengan tenang. Kamu bermimpi. Apakah kamu ingin merampok? Rumah dan uang itu milikku. Jadi kamu jangan harap bisa mengambil sepeser pun. Teriak Johanna Yu. Benarkah? Semuanya milikmu. Hahaha, kamu adalah wanita yang tidak tahu malu. Ini pertama kalinya aku melihat orang sepertimu, Kang Santang. Apakah kamu mendengarnya? Uang dan rumah itu miliknya, tidak ada hubungannya denganmu. Dengan cibiran, Thomas Kin berjalan ke Johanna Yu. Jangan kemari. Tolong. Johanna Yu berteriak, tapi tidak ada orang di sekitarnya. Thomas Kin memegang jarum perak di tangannya dan memasukkannya ke tenggorokan Johanna Yu. Johanna Yu serak, lalu tidak bisa berteriak, air matanya jatuh, dan tatapannya penuh dengan kepanikan. Aku katakan lagi, uang dan rumahnya, kembalikan atau tidak? Tidak. Johanna Yu serak. Dia tidak percaya bahwa Thomas Kin benar-benar berani melakukan apapun padanya. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan beberapa cara untuk membuatmu tidak bisa bertahan dan mati. Thomas Kin lanjut menusukkan jarum perak di lutut, lengan, dan punggung Johanna Yu. Pada saat itu, wajah Johanna Yu menjadi pucat dan dia berlutut.
Di depan Thomas Kin, dia tiba-tiba mulai membenturkan kepalanya. Dalam sekejap, semua orang tercengang. Bagaimana ini bisa mungkin? Bung, bung, bung. Satu demi satu benturan terdengar, membenturkan kepalanya hingga berlumuran darah. Johanna Yu menangis lagi dan lagi. Tidak ada tenaga sama sekali untuk melawan di tangan Thomas Kin, dan dia tidak ingin bersujud pada Thomas Kin. Tapi apa daya, kaki dan tangannya tak terkendali dan kepalanya terus bersujud dan terbentur ke tanah terus. Sekarang terserah kamu. Thomas Kin menatap Stephen Hao. Ernie Tang dan Vivin saling memandang. Tidak menyangka Thomas Kin begitu hebat. Dengan jarum perak, auranya berubah. Bukankah ini mengerikan? Membuat Johanna Yu bersujud untuk mengakui kesalahannya. Kalau dipikirkan, kulit kepala mereka pun seperti kesemutan. Namun saat ini, dahi Johanna Yu sudah berlumuran darah, dan suara, bung bung bung, menghantam tanah, membuat orang merasa ngeri. Betapa kejamnya. Sangat menyedihkan. Tapi Vivin semakin membenci mereka. Orang malang seperti mereka pasti punya sisi yang sangat dibenci. Betapa sombongnya Johanna Yu sebelumnya, sekarang dia menjadi sangat menyedihkan. Dengan air mata bercampur darah, sepertinya itu benar-benar menjijikkan. Seluruh tubuh Stephen Hao menggigil, wajahnya pucat, dan dia sama sekali tidak berani menatap langsung ke Thomas Kin. Aku akan bersujud, tidak cukupkah aku bersujud? Stephen Hao berlutut langsung di tanah dan, seperti Johanna Yu, mulai bersujud dengan panik. Apakah kamu tidak makan? Lebih kuat. Vivin mengertakkan giginya dan berkata, tatapannya sangat membara. Bung, bung. Stephen Hao juga dengan putus asa terus bersujud, karena dia benar-benar tidak ingin Thomas Kin menusukkan jarum padanya. Ketika Johanna Yu ditusuk oleh Thomas Kin, ia tanpa sadar mulai membenturkan kepalanya gila-gilaan, seperti orang yang penuh keputusasaan. Stephen Hao tahu bahwa dia bukanlah lawan dari Thomas Kin. Sekarang ia sadar kemampuannya lebih buruk darinya, dan dia tidak bisa lari lagi, jadi dia bersujud dan mengakui kesalahannya. Yang paling dibenci adalah si Johanna Yu ini, di saat kritis seperti ini dia berani-beraninya ingin kabur. Meninggalkannya sendiri, Stephen Hao sangat tertekan. Seperti pepatah mengatakan, saat bencana datang, semua akan lari ke jalannya masing-masing. Dan dia akhirnya tahu kekejaman wanita ini. Wanita jalang ini, ia pantas mendapatkannya. Sialan. Puih. Tangan Ying Na Sun di pinggang, menghadapi Johanna Yu yang sangat dibenci, ia kesal bukan main, kata orang, ibu mertua dan menantu adalah musuh yang tak bisa disatukan, meskipun belum sempat menjadi menantunya, tapi dia sudah membencinya. Sebelumnya tidak menganggapnya seperti manusia. Di depan anaknya, ia sering kali meremehkannya, menyuruhnya ke sana kemari seperti anjing. Kali ini, roda berputar, dan tiba waktunya dia mendapat pembalasan. Dasar pelacur, biar aku lihat, masihkah kamu berlagak, El? Ying Na Sun sangat puas, di dalam hatinya dia bahagia, bergegas ke depan dan menendang Johanna Yu beberapa kali. Tetapi Johanna Yu tidak bisa berhenti sama sekali, dia membenturkan kepalanya sampai seluruh tubuhnya meriang. Ya, orang seperti ini harus diberi pelajaran, orang yang tidak tahu malu, menipu orang dan memeras uang, kirim dia ke aparat. Vivin dengan berkata dengan benci, perselingkuhan antara Johanna Yu dan Stephen Hao telah membuat orang emosi bukan main, tetapi terlalu menjijikkan kalau ia mati begitu saja. Harusnya ia dicincang dan dipotong. Lalu diberi makan anjing untuk menghilangkan kebencian mereka. Aku sudah bersujud 100 kali, saudaraku, kapan aku bisa berhenti? Stephen Hao menangis dan berkata, seluruh tubuhnya lemas, wajahnya pucat, dan darah mengalir kemana-mana. Benarkah? Aku juga tidak menghitungnya. Ayo ulang lagi. Lagian, kamu sukakan mengulang semuanya lagi. Kali ini ingatlah menghitung. Thomas Kin bengong, mengangguk dan berkata. Stephen Hao hampir pingsan karena kesal, Thomas Kin benar-benar sengaja. Tapi sekarang dia berada di tangan orang lain,
dia hanya bisa nurut. Oke, aku akan bersujud. Stephen Hao mulai bersujud lagi. Bu, kamu juga cukup. Johanna sudah cukup menyedihkan, kamu masih memukulinya. Wajah Kang Santang terlihat suram saat ini, berlutut di samping Johanna Yu, dan bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.